lapor. Dan ini berhubung banyak yang tanyanya kayak gini, dan ikut ke Korea, dan carane kerja ke Korea gimana, dan kalau mau kerja ke Korea lewat mana, lewat apa. Pernah banget ini dan pertanyaannya. Terus ada lagi yang bertanya kayak gini, dan kalau ke Korea habis berapa juta. Aduh, puyeng nyong dasen dan kulen jawab. Dan ini sih kemarin udah tak jawab dan di VT. Kalau di VT kan cuma 1 menit dan durasinya, jadinya nanti nggak pada mudeng. Lah ini mau tak jawab di sini dan biar jelas gitu loh. Kalau tak jawab satu-satu nanti kesel lah nyong dan walah buset. Jadi tak jawab di sini ya dan. Jadi kalau kerja ke Korea itu caranya satu. Caranya belajar bahasa Korea yang pinter. Ya, belajar bahasa Korea yang pinter itu kuncinya pokoknya dan. Kunci berangkat ke Korea, kunci kerja ke Korea itu satu, belajar bahasa Korea yang pinter. Lah belajar bahasa Korea ini di mana dan waduh ki takon maning di mana. Lah sekarang kalau tempat belajar bahasa kayak gitu kan banyak. LPK namanya dan kayak LPK bahasa Korea, LPK bahasa Jepang kan banyak. Di setiap daerah itu sekarang di Indonesia banyak pokoknya lah. Kalau di Banjarnegara ada dan di Banjarnegara ada. Aku dulu juga di Banjarnegara. Di Banjarnegara di LPK Japinko itu di Gumiwang, terus LPK Hanggang di Banjarmangu. Itu LPK dua-duanya bagus, itu bahasa Korea. Bahasa Korea semua. Pokoknya di setiap daerah ada. Terus di mana lagi? Di Purbalingga, di Cilacap. Di Cilacap malah gudangnya ini dan Cilacap gudangnya. Aduh, ini didelengi mandoren dan buset, bukan ngapa kayak. Kalau Cilacap gudangnya dan soalnya orang-orang Cilacap kan banyak yang jadi TKI. Jadi di sana banyak lembaga-lembaga kayak gitu. Kalau Cilacap gudangnya. Terus di mana? Di Purwokerto, di Magelang, di Jogja. Banyak pokoknya dan di Wonosobo. Wah, pokoknya banyak. Kebumen. Terus mana lagi? Jawa Barat, Indramayu, Cirebon, banyak pokoknya dan sekarang di Indonesia udah banyak LPK kayak gitu ya. Jadi nggak bingung lah kalau mau ke Korea gimana lah. Pertanyaan yang bikin dasarnya pengel gue dan lah pokoknya kuncinya itu belajar bahasa Korea yang pinter gue. Kalau masalah duit wis urus carry dan nggak usah mikirin duit habis berapa, nyong pusing ora duit nanti. Walah buset, gue pikir burin dan aja mikirnya sekarang belajar bahasa Korea. Kalau udah pinter ngomong Korea, wis pokoknya kepenak lah mengarepel lah. Kuwi kunci utama kowe. Wis nyoran arep jelasna panjang lebar, jelasna iki guys. Yang penting kamu belajar bahasa Korea. Lah belajarnya di LPK, kalau enggak otodidak kayak gitu loh. Buku bahasa Korea kan banyak lah dijual di Indonesia lah. Pasti tahu lah tokonya di mana. Kayak gitu pokoknya dan. Lah kalau udah belajar bahasa Korea nanti kan ikut ujian dan kalau ke Korea itu prosesnya sulit, pokoknya prosesnya lama lah. Udah belajar bahasa Korea, ora jig-jig langsung tekan Korea kerja. Walah buset. Nanti dikira yang penting belajar bahasa Korea udah pinter langsung berangkat, enggak kayak gitu dan itu salah total. Waduh, ini kadang-kadang menungsa model kayak aku kadang musingin dan lah prosesnya kalau udah pinter bahasa Korea ya. Kalau udah pinter ikut ujian di Semarang dan dulu di Semarang, kalau sekarang nggak tahu di mana. Di Semarang ujiannya 2 kali dan ujian tertulis sama ujian tes skill itu 2 kali lah, dua-duanya harus lulus dan kalau nggak lulus ya pengel dasen dan udah habis duit ngaduk terus nggak lulus nggak berangkat. Pokoknya pusing pokoknya. Mulanya belajar bahasa Korea yang pinter aja godolanan. Menungsa model kayak aku kan keton dan godolanan tok. Gitu pokoknya dan yang pinter belajar bahasa Korea dan waduh ini yang pinggir laut kan dan jadi suasana syahdu dan oke gitu ya dan jelas apa enggak ini. Pokoknya belajar bahasa Korea yang pinter itu kuncinya pokoknya dan. Lah kan ujian 2 kali lah, itu yang ikut ujian udah mung raimu tok dan yang ikut ujian banyak seluruh Indonesia. Jadi ujian biasanya apa? Wah, bajigur ke mandor kon ngapa maning. Nanti dan ini ada mandor kundan wala buset. Waduh ganggu bae dan lah pokoknya kalau udah pinter bahasa Korea ikut ujiannya di Semarang, ujiannya 2 kali dan 2 kali ya. Lah nanti
ujiannya banyak yang ikut dan se-Indonesia lah pokoknya lah, di Semarang kumpul jadi satu ya. Pokoknya nanti yang biasanya yang ikut ujian aku dulu, yang ikut ujian 50.000 orang dan yang diambil cuma 10.000 lah kan. Kudune kok kudu mateni wong 5 kowe dan pokoknya 5 banding 1 dan nek utekmu cumplung pokoknya ya kalah dan wala buset. Pokoknya harus bener-bener pokoknya dan harus ujiannya bener-bener harus lulus lah. Soalnya saingannya banyak dan ngadung-ngadung dan jadi ke Korea itu kayak gitu. Kenapa ngadung-ngaduk? Soalnya ke Korea Selatan itu dari segi gaji banyak dan terus pokoknya impian pokoknya lah ya, bukannya sih impian dan kerja di mana saja sih sama saja dan di Indonesia juga banyak pekerjaan. Cuma kan kalau berangkat ke Korea itu ibaratnya kan gajinya dari segi gaji kan mending lah pokoknya lah kayak gitu dan jadinya yang daftar banyak, yang ikut banyak kayak gitu. Jelas ya dan mulanya intinya belajar bahasa Korea yang bener-bener aja dagelan. Yang menungsa model kayak kok biasanya dagelan dan kan banyak sekarang berangkat ke tempat lembaga kayak gitu buat mainan doang kan kasihan orang tuanya lah. Jangan kayak gitu dan wih sing model-model kayak gitu buang lah, mulai pokoknya mulai hidup disiplin dan urip sing bener-bener baik, sing lurus-lurus lah, jangan yang neko-neko lah kayak gitu ya dan jelas dan lah sekarang ujian udah lulus kayak gini. Ujian udah lulus, kamu udah pinter bahasa Korea, udah lulus ujian 2 kali. Lah sekarang ada yang nggak berangkat juga dan Korea pokoknya susah dan juga nggak tahu dan gimana. Pokoknya kayak gitu, banyak yang nggak berangkat. Ujian udah lulus 2 kali, ujian udah lulus. Banyak yang nggak berangkat, banyak. Pokoknya nasib-nasiban juga dan nyong juga nggak tahu dan ke Korea pokoknya sulit lah. Intinya kayak gitu. Ujian 2 kali udah lulus, banyak yang nggak berangkat dan jadi intinya diperbanyak doa juga usaha dan oh wala buset nggak bisa sekarang pedang dan nggak bisa. Kalau ke Korea itu pokoknya beda karo negara-negara lain dan ini ngapuran dan yang bahasanya gelepotan dan soalnya campuran bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia doangnya nggak lancar dan oh wala buset. Jadi kayak gitu ya dan ikut kalau ke Korea itu sulit prosesnya. Jadi ini harus belajar bahasa Korea yang pinter. Habis belajar bahasa Korea nanti ikut ujian. Prosesnya kayak gitu pokoknya duit pikir-pikirin dan duit belakangan. Lah dan di Korea kalau berangkat ke Korea habis berapa? Lah ini pertanyaan yang nggak bisa disebutin dan soalnya tiap orang beda-beda dan habisnya dan kalau aku dulu habis nggak nyampe 30 pokoknya lah, nggak nyampe 30 dan kalau tiap orang beda-beda, ada yang habis 25, habis 20, 30, 40 nggak tahu lah pokoknya beda-beda. Jadi ke Korea itu habisnya kalau yang normal menurutku 25 juta dan itu dari pendidikan sampai berangkat ke Korea Selatan gitulah dan jelas ya dan pokoknya masalah duit nggak usah dipikir, yang penting kamu belajar bahasa Korea sama mau bekerja keras nanti udah banyak juga ini dan berangkat ke Korea di sini udah nyampe udah kerja terus 1 bulan nggak betah, banyak yang kayak gitu dan wala buset. Jadi nggak betah nanti ujung-ujungnya kabur, itu banyak kasus kayak gitu dan mulanya kalau ke Korea itu siap bekerja keras pokoknya kayak gitulah. Korea orang bisa godolanan dan di sini modelnya kerjanya keras dan pokoknya kalau model-model kayak kok model-model senengnya rebahan aduh buset angel dan pokoknya lah mulanya harus diimbangi sama bekerja keras. Jelas ya dan kayak gitu aja dan pokoknya belajar bahasa Korea yang pinter nanti berangkat ke Korea nek kepenak pokoknya gitu aja dan nih nyong kesel lambene ngomong baik lanjut besok lagi dan wala buset.